warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Swantar Rajut semuanya. Selamat datang lagi di channel Swantar Rajut. Nah teman-teman, di video kali ini aku masih mau bikin tas rajut lagi, tas HP rajut lebih tepatnya teman-teman, dengan motif yang udah teman-teman lihat di thumbnail. Ini cukup simple tapi memang harus diperhatiin secara baik-baik supaya teman-teman bisa ngikutin. Nah untuk alatnya juga banyak, ada gunting korek api HP, nanti aku pakai ukuran 4/0. Kemudian di sini aku juga nyiapin satu manik batok kelapa ukuran 2 cm atau 20 mm. Kemudian untuk benangnya aku pakai polyester, ini warna hijau tapi hijaunya bener-bener muda banget teman-teman, kayak gini ya. Nah untuk cara bikinnya kayak gimana, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Oke, langkah pertama teman-teman, seperti biasa kita buat slip knot terlebih dahulu, kemudian tambahkan sebanyak 24 plus 1 rantai. Ingat teman-teman, 24 plus 1 rantai ya, atau totalnya 25 rantai. Oke, jika sudah selesai 24 plus 1 rantai, kemudian kita turun ke rantai kedua. Di masing-masing rantai kita isi dengan satu single crochet. Berarti total di sini kita akan membuat 25 SC atau single crochet. Silahkan dilanjut terlebih dahulu teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman, 24 single crochet di baris pertama. Kita kemudian di paling ujung tambahkan satu rantai, putar balik. Kemudian masing-masing hasil single crochetnya kita isi juga dengan satu single crochet. Berarti kita akan membuat sama 24 single crochet. Ini baris kedua, nanti teman-teman setelah itu lanjut lagi di baris ketiga. Nanti kita ketemu di akhir baris ketiga. Oke, silakan dilanjut teman-teman untuk single crochetnya. Nah teman-teman, ini udah selesai. Aku ada 3 baris single crochet di bagian kanan. Yang di atas ini adalah bagian awal kita bikin rantai, kemudian di bawahnya ini adalah yang terakhir saat ini. Nah sekarang kita akan jalan ke atas, ke kiri, ke bawah lagi, ngebentuk kayak huruf N jadinya nanti ya, ke atas, ke kiri, dan nanti terakhir di sini teman-teman. Jadi untuk ke atasnya kita nanti bakalan nambah lagi satu baris single crochet. Nah kalau teman-teman lihat, di yang panjang ini total ada 24 single crochet, di yang atas juga total 24 single crochet. Kanan kiri karena kita akan ngasih satu baris lagi, berarti kanan kiri nanti kita juga akan nambahin 4 single crochet kanan, 4 single crochet kiri. Berarti kalau di total 24 plus 24 plus 4 plus 4, jadi itu totalnya ada sekitar 56 single crochet. Jadi pastiin teman-teman untuk satu lingkaran alasnya 56 atau 56 ini adalah kelipatan dari 7, karena kita akan bikin untuk alasnya atau motifnya kelipatan dari 7. Nah setelah ini teman-teman, masih di lubang yang sama kita isi dengan tambahkan satu single crochet lagi, satu untuk bagian yang kirinya. Kemudian jalan di depannya 2, jalan di depannya lagi, di lubang ketiga ini ada 3 single crochet, kemudian 4 single crochet. Nah yang 4 ini kita double juga untuk yang bagian panjangnya. Nah ini udah double. Jadi yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan untuk ukuran lebarnya ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini udah jadi ini satu, ini adalah untuk menghitung bagian panjangnya. Nah ini kita isi juga dengan 24 single crochet. Oke teman-teman, udah selesai juga. Sekarang kita tinggal yang terakhir di sebagian kiri, kita tambahin 4 single crochet lagi. Masih di lubang yang sama, untuk bagian pinggir kita double aja. 1, kemudian masuk ke baris yang kedua, 2 single crochet, kemudian masuk ke baris ketiga, ini adalah 3 single, maksudnya baris ketiga single crochet, kita isi lagi dengan satu single crochet, dan ini yang bagian pinggir juga sama, kita isi dengan satu single crochet. Oke, jika sudah teman-teman, silahkan jalan lagi, atau mungkin teman-teman boleh dihitung dulu apakah sudah benar hitungannya 56. Kalau belum, mungkin dicek-cek lagi, dibetulkan lagi supaya motifnya bisa bagus. Kemudian seperti biasa kita jalan masuk ke single crochet di depannya. Ini yang hitungan dari single crochet yang bagian panjangnya. Ini panjangnya, ini lebarnya. Nah seperti biasa, ambil back loop, kemudian sambungkan, lewati dengan benang yang di bawahnya.
kita membuat single crochet. Ini juga sama, buat satu lingkaran penuh berarti total ada 56 single crochet. Langsung aja teman-teman, jadi seperti ini sampai dapat satu lingkaran full. Ingat, kalau teman-teman bingung, silahkan teman-teman pakai penanda, karena di sini aku nggak pakai penanda. Tapi buat teman-teman yang mungkin pengen make sure lagi apakah sudah betul atau belum, silahkan dipakai untuk penandanya. Oke, jika sudah selesai teman-teman, hasilnya seperti ini untuk alasnya. Kemudian masuk ke hasil single crochet yang pertama. Di sini kalau teman-teman nggak pakai penanda, cara ngelihatnya adalah ini, benang yang di depan ini. Ini yang terakhir, ini yang pertama. Kemudian kita sambungin dan tambahkan sebanyak 3 rantai ke atas. 1, 2, 3. Kemudian tambahkan 4 lubang di depannya dengan double crochet. 2, 3, 4. Nah, ini 4 double crochet plus 1 rangkaian rantai, ini kita hitung sebagai 5 double crochet. Ini rantainya juga kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5 double crochet. Kemudian tambahkan 2 rantai, di bawahnya skip 2 lubang, kemudian masuk ke lubang ketiga, kita tambahkan di 5 lubang depannya dengan 5 double crochet juga. Ini sudah ada 2, kemudian ini 3, kemudian 4, 5. Nah, lakukan lagi teman-teman dengan menambahkan 2 rantai, skip 2 lubang di bawah, 1, 2, masuk ke lubang ketiga, dan silahkan dilanjut sampai ketemu di bagian awalnya. Oke, teman-teman udah nyampe lagi di bagian sambunginnya. Nah, di sini terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5 double crochet. Kemudian di bawah kita skip 2 lubang, 1, 2, dan kita sambungkan ke hasil dari rangkaian rantai yang pertama. Nah, tadi kan kita bikin 3 rantai, 1, 2. Nah, kita sambungin ke rantai yang ketiga atau yang paling atas. Lalu kita membuat slip stitch seperti ini. Oke, jika sudah teman-teman, di lurusnya dari rantai tadi kita tambahkan lagi sebanyak 3 rantai. Kemudian tambahkan lagi 1 rantai. Karena kita di depannya akan skip 1 lubang. Nah, kemudian ambil kita bikin double crochet, skip 1 lubang, masuk ke lubang selanjutnya, kita membuat double crochet. Kemudian tambahkan 1 rantai lagi. Di depannya kita skip 1 lubang, masuk ke lubang kedua seperti ini. Kemudian sama di bagian ini kita skip juga 2 lubang, atau di sini ada 2 rantai, di atas kita tambahkan 2 rantai. Skip 2 rantai ya, atau 2 lubang, 1, 2, masuk ke lubang yang ada double crochet pertama. Kemudian tambahkan 1 rantai lagi. Di bawah skip 1 lubang, masuk ke lubang kedua, kita membuat double crochet lagi, skip 1 rantai lagi, skip 1 lubang, masuk ke lubang selanjutnya, kita membuat double crochet. Nah, seperti ini. Tambahkan 2 rantai. Di bawah yang ada 2 rantai kita skip, masuk ke hasil double crochet yang pertama, kita isi dengan double crochet lagi. Kemudian tambahkan 1 rantai, skip 1 lubang, masuk ke lubang kedua. Silakan dilanjut teman-teman sampai ketemu di bagian persambungannya. Oke, udah selesai teman-teman. Ini bagian terakhirnya. Kemudian sama di sini kita skip dulu 2 lubang atau 2 rantai. Kemudian, nah di sini tadi kita bikin rantainya ada 1, 2, 3 plus 1 yang di atasnya. Nah, di atasnya ini untuk menyesuaikan di bawah yang kita skip 1. Berarti di sini kita sambungin ke rantai yang ketiga. Rantai yang ketiga ya. Kita bikin slip stitch. Lalu tambahkan lagi 3 rantai lagi. Nah, untuk baris ketiga kita mengulangi dengan motif atau perhitungan yang sama dengan baris yang pertama ini. Nah, di sini untuk
rantai-rantainya ini kita isi di tengahnya teman-teman dengan double crochet lagi. 1 2 3. Nah, di dalamnya teman-teman ya. Ini posisi dia dalamnya, bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya seperti ini. Tapi ini di dalamnya. Seperti ini. Kemudian untuk yang bagian rantai 2 atau yang kita skip 2 rantai ini juga sama. Sampai ke atas nanti akan tetap kita skip 2 rantai. Seperti ini. Nah, caranya kayak gini aja teman-teman. Jadi teman-teman hanya fokus di 2 baris aja. Baris pertama dan kedua. Untuk di atasnya nanti tinggal menyesuaikan aja. Kembali seperti yang di bawahnya. Jadi untuk baris ganjil sama dengan baris ganjil, baris genap sama dengan baris genap. Nanti silahkan selesaikan sampai atas teman-teman. Nanti aku belum tahu nih bakalan bikin berapa kali, jadi kita sesuaikan aja dengan ukuran HP yang mau teman-teman pakai, atau ya disesuaikan aja ukurannya. Seperti ini, silahkan dilanjut teman-teman. Mungkin untuk bagian awalnya nggak terlalu kelihatan ya untuk motifnya, nggak apa-apa. Ini buat permulaan aja, silahkan dicoba. Nah teman-teman, sampai juga ini aku udah selesai. Di sini kita lihat ada berapa motif. Jadi ini pasangannya 1 2 ini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ada 7. Dan yang paling atas ini tadi tuh aku sebenarnya udah coba aku ukur. Jadi dia kayak sisa sedikit aja teman-teman untuk bagian atasnya seperti ini. Untuk yang aku bikin. Nah, sekarang bagian atasnya aku mau nambahin dia dengan 1 lingkaran aja, itu dengan single crochet. Ini aku ulangi lagi. Tadi terakhir kita tambahin 2 rantai. Terus langsung kita sambungkan di sini, langsung di lubang pertama kita bikin single crochet. Jalan berarti total 1 lingkaran. Nanti akan ada 56 single crochet. Silahkan dilanjut teman-teman. Oke, kalau udah ketemu di bagian awal, silahkan bikin slip stitch di 2 lubang single crochet yang pertama. Slip stitch pertama, slip stitch kedua, lalu di lubang ketiga kita ambil dari bawahnya, lalu kita kunci dari dalam seperti ini. Lalu silahkan dipotong. Nah, jika sudah selesai dipotong teman-teman, jadi untuk hasil yang saat ini aku bikin, terlihat teman-teman bahwa ini tuh sejajar banget antara kanan dan kirinya. Nah, sekarang aku mau ngambil di 12 lubang yang paling tengah. Ini kelihatan di sini ada 5. Dari sini sampai ujung sini. Kita membuat single crochet. Maaf, di sini aja teman-teman. Oke. Sesuai ya lubangnya. Jadi kita masuk di lubang yang pertama. Ambil benang, kita bikin rantai atau slip stitch, lalu masih di lubang yang sama kita membuat single crochet. Jadi sebanyak 12 single crochet. Kemudian kalau sudah nyampe ujung teman-teman, kita tambahin rantai lagi, kita putar balik lagi di lubang pertama, kita membuat single crochet. Nah, ini caranya dibolak-balik aja teman-teman. Kemungkinan aku bakalan bikin sekitar 8 baris. Tapi kita lihat nanti ya, kira-kira dengan 8 baris ini sudah cukup atau belum. Kalau belum ya nanti akan kita tambahin lagi. Lanjut dulu teman-teman. Ya teman-teman, ini udah selesai dan ternyata di sini aku bikin sebanyak 10 baris teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan setelah itu ini kita kunci. Jadi posisi sekarang kita mulai dari belakang teman-teman. Nah, setelah dikunci benangnya kita tarik di sini. Ini adalah kita nambah 1 lubang sebelah kanannya dari yang kita mulai tadi. Tarik. Nah teman-teman, ini kan ke atas kita membuat sebanyak 10 single crochet ya, bolak-balik. Berarti di sini di pinggir-pinggirnya sama, masing-masing
pinggiran ini kita tambahkan sebanyak 10 single crochet juga. Karena ada 10 baris, jadi kita tambahin sebanyak 10 baris juga. Baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 yang paling terakhir atau yang paling atas. Nah, 10 ini di sini kita tambahin lagi 2 single crochet, 1 2. Nah, untuk ke kanan atau ke kirinya ini kan tadi ada 12 single crochet, di sini sama kita isi satu-satu lagi juga. Kemudian sisain teman-teman 2 lubang paling terakhir. 1, coba kita hitung, tadi ada 12. Yang di sebelah kiri masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di sini. Kita satu lagi. Nah, tambahkan rantai sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian bikin single crochet lagi di lubang selanjutnya. Kita tes drive dulu, kira-kira ini masuk nggak ya? Oke, masuk teman-teman. Kemudian isi lagi ke kiri sebanyak 6 single crochet. Kemudian di lubang paling pinggir sama kita isi dengan 1, 2, 3. Oke, ini sekaligus menghitung yang pertama. Untuk yang ke bawah sudah kita isi 1, kemudian 2, 3. Silahkan dilanjut teman-teman. Nah, ini aku kepotong. Nah, nanti setelah sampai di ujung atau sampai single crochet ke 10, nguncinya langsung di lubang yang sebelah kirinya teman-teman ya. Tadi kan kita di awal kita nambah 1 lubang di sebelah kanannya. Nanti ketika ngunci teman-teman juga ditambahin 1 lubang sebelah kiri atau di sini. Ini. Silahkan dilanjut. Terakhir teman-teman, di sini kita bikin talinya. Nah, untuk talinya aku pasang secara terpisah, nggak aku sambungin langsung. Jadi di sini pertama sisakan sekitar 20 cm untuk benangnya, lalu kita buat slip knot, lalu kita bikin rantai. Nah, untuk jumlah rantainya ini silahkan disesuaikan aja teman-teman. Aku nggak ngitung, tapi nanti paling aku coba dulu kira-kira udah sesuai belum, panjang segini udah pas belum. Nah, teman-teman juga gitu, silahkan disesuaikan aja, pengen panjang, pengen pendek juga disesuaikan aja. Dilanjut dulu teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah dapet panjang yang dipengenin, silahkan dipotong teman-teman. Dipotong aja sekitar 20 cm juga. Pakai korek api boleh, pakai gunting biasa boleh. Kemudian tarik. Nah, kemudian kita bikin lagi, sama kita sisain 20 cm. Bikin slip knot, lalu kita sambungin di hasil rantainya tadi. Jadi kita bikin rantai di sela-sela rantai, atau ini juga bisa kita sebut sebagai slip stitch. Masukkan ke rantai yang kedua teman-teman. Ini yang pertama, ini yang kedua. Beda arah ya. Nah, seperti ini. Silahkan dilanjut sampai teman-teman selesai. Nanti setelah itu silahkan disambungin. Jadi talinya ini buat nyambungin ke tasnya. Teman-teman bisa pakai benang tapestry atau masukin secara manual pakai hakpen juga bisa. Kalau aku lebih suka masukinnya pakai hakpen, karena kalau pakai tapestry itu kayak masukinnya ke serat-serat benang, jadi kayak kurang rapi aja menurut aku. Tapi nggak apa-apa teman-teman, pakai tapestry juga boleh kok. Silahkan disesuaikan aja. Nah, ini aku udah selesai teman-teman. Kemudian jangan lupa di bagian ujungnya 2 talinya ini kita gabungin kayak gini aja teman-teman. Gabunginnya di tali biasa aja 1 kali kayak gini, set, udah. Nah, kemudian teman-teman diperhatiin di talinya hasilnya tadi ada 2 posisi teman-teman. Ini adalah posisi jalannya hakpen dari atas ya, posisinya seperti ini terlihat. Kemudian ini adalah posisi hasil dari bawah. Nah, nanti teman-teman ketika pasang atau nempelin ke tasnya, posisinya seperti ini ya. Jadi, bagian yang di bawah itu kita taruh di luar. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan make,
Jadi di dalamnya itu adalah yang ini kayak lebih datar. Kalau ini dia kayak sedikit melingkar. Nah, kayak gini aja teman-teman. Silahkan disambungin. Aduh maaf. Ini nyambunginnya boleh manual, boleh pakai tapestry, boleh pakai ini. Nah, cari yang paling pinggir, dan kayaknya paling pinggir itu adalah bagian yang skip teman-teman. Jadi nggak apa-apa, ini kita sambungin di 1, 2, 3, lubang ketiga di bawahnya ini. Langsung aja masuk, kita ambil yang ada double crochetnya. Memang sih kalau nyambungin manual itu agak lama, tapi aku lebih suka. Nah, masuk di ini sela-selanya ini. Kelihatan nggak ya? Ini teman-teman. Kalau, teman-teman bisa masuk di pinggir-pinggirnya ini. Untuk yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga sama, bisa masuk di bagian ini. Ya, silakan dilanjut. Ini coba aku mau masukin. Ini hakpennya aku taruh di sini. Ini kalau pakai tapestry tinggal masukin aja juga bisa. Kalau pakai hakpen jadinya manual kayak aku gini juga bisa. Silahkan teman-teman disesuaiin aja, teman-teman lebih suka yang mana. Tapi sih sebenarnya untuk hasilnya juga sama aja. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini untuk batok kelapanya, kancingnya silahkan dipasang, terserah teman-teman kayak gimana, yang penting posisinya disesuaikan aja. Kemudian ini ukurannya tuh emang buat tas banget teman-teman, jadi nggak terlalu lebarnya juga nggak terlalu lebar banget. Ini kayaknya lebarnya cuma sekitar 2 cm atau 2,5. Ukurannya juga ukuran HP banget, seperti yang tadi sebelumnya juga udah aku tunjukin ke teman-teman. Jadi kayak sisa di atasnya tuh ada sekitar 2 sentian aja. Seperti ini, terlihat ya teman-teman ya untuk motifnya kayak gini. Oke, nah kalau teman-teman suka atau teman-teman pengen coba, silahkan dicoba pelan-pelan aja, terutama buat teman-teman pemula. Ini sebenarnya cuma double crochet aja, cuma pakai tusuk dasar dalam merajut, tapi memang harus diperhatiin. Tapi gampangnya lagi di sini cuma diperhatiin cukup 2 baris aja teman-teman. 2 baris aja, nggak kayak di tutorial aku yang sebelumnya. Bikin teman-teman juga agak bingung, terlebih lagi teman-teman yang pemula. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah siap buat nonton video Semangat Rajut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.